Salam semangat belajar. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ermika Simangunsong dalam sesi belajar matematika online. Kali ini kita akan membahas bilangan berpangkat bagian kedua. Adapun yang menjadi topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah menyederhanakan bilangan berpangkat bentuk pecahan. Baiklah anak-anak sekalian, semoga contoh soal beserta pembahasan yang akan saya utarakan dapat kamu pahami dengan baik. Selamat mengikuti. Kalau kita perhatikan, menyederhanakan bilangan berpangkat bentuk pecahan. Bentuk pecahan itu kita tahu bentuknya adalah terdiri dari pembilang dan penyebut. Di sini sudah saya sertakan 3 teknik sederhana yang akan kita gunakan untuk menyederhanakan bilangan berpangkat bentuk pecahan. Yang pertama, lihat, sederhanakan bentuk utama terlebih dahulu. Sederhanakan bentuk utama terlebih dahulu, kemudian kalikan dengan pangkat terluarnya. Jadi kita sederhanakan dulu bentuk utama, bentuk pecahannya dulu kita sederhanakan. Setelah itu baru kita kalikan dengan pangkat terluarnya. Kemudian yang kedua, kita lihat jika pangkat terluarnya negatif, maka balikan posisi pecahan terlebih dahulu agar pangkat terluarnya menjadi positif. Diawali dari kata jika. Jika pangkat terluar negatif, nah kalau pangkat terluarnya negatif, ini katanya silahkan dulu balikkan posisi pecahannya supaya pangkatnya menjadi positif. Ini adalah aplikasi dari sifat dasar bilangan berpangkat yang berbunyi A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi pangkat negatif itu sama bentuknya dengan bentuk pecahan. Itu dia konsepnya ya. Jadi kenapa kalau kita balikkan berarti pangkatnya menjadi positif. Ini dia A pangkat minus N itu boleh kita tulis menjadi 1 per A pangkat N. A pangkat minus N ini kan boleh kita buat gini, A per 1. Nah coba perhatikan ya, A pangkat minus N per 1 itu sama nilainya dengan 1 per A pangkat N. Baiklah, itu dia. Kemudian yang ketiga, ini juga konsepnya adalah mengikut ke pangkat yang lebih besar. Mengikut ke pangkat yang lebih besar. Jadi kalau misalnya pangkat pembilangnya yang lebih besar dibandingkan pangkat penyebut, maka pangkat penyebutnya kita naikkan ke pembilang dan kebalikannya. Baiklah, untuk memahami ketiga teknik ini langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Dengan perintah sederhanakanlah. Kalau ibu buat begini, ada bentuknya A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat minus 1 per A pangkat min 1, B pangkat 4, C pangkat 3. Pangkat terluarnya saya buat pangkat 3. Nah, kita akan menyederhanakan bentuk bilangan berpangkat yang sudah saya sajikan ini. Baiklah, kita lihat yang pertama katanya sederhanakan bentuk utamanya. Sederhanakan bentuk utama ini. Bentuk pecahannya kita sederhanakan dengan mengikut ke pangkat yang lebih besar. Jadi antara teknik 1 dan teknik ketiga ini kita kombinasikan. Baiklah, sekarang kita lihat. Di atas itu A pangkat 2, di bawahnya A pangkat minus 1. Kita sama-sama mengetahui bahwa 2 itu lebih besar daripada minus 1. Sehingga boleh kita sederhanakan menjadi begini. A pangkat 2 menjadi tambah 1. Jadi ini pangkat min 1 ini kalau kita naikkan ke atas maka dia menjadi tambah 1 plus 1. Kemudian kita lihat B-nya. B di atas berpangkat 3. Di bawah 4. Lebih besar yang penyebutnya sehingga B-nya tetap di bawah. Di sini 4, maka kita turunkan 3-nya menjadi minus 3. Kemudian kita lihat C-nya.
Pembilangnya berpangkat C pangkat min 1, kemudian di penyebutnya C pangkat 3. Lebih besar yang di bawah, sehingga C-nya tetap di bawah pangkat 3. Nah, yang minus 1 ini pindahkan ke bawah menjadi plus 1. Pangkat terluarnya adalah pangkat 3. Yang perlu kamu perhatikan di sini adalah bahwa ketika terjadi pertukaran posisi, maka terjadi perubahan tanda. Kalau dia di bawah negatif, maka setelah pindahkan ke atas, tandanya menjadi positif. Kalau misalnya di atas nih tandanya negatif, setelah kita turunkan ke bawah, maka tandanya berubah menjadi positif. Jadi ingat, setiap perpindahan terjadi perubahan tanda. Baik, kita lanjut. Tinggal menyederhanakan dulu bentuk utamanya ini. A pangkat 3 per B pangkat 1, ini dari 4 kurang 3. Kemudian C pangkat 4. Pangkat terluarnya adalah pangkat 3. Sehingga kita mengalihkan setiap pangkat yang di dalam ini dengan pangkat terluarnya, itu pangkat 3 ini kita kalikan. Jadi masing-masing kita kalikan dengan 3 pangkatnya, sehingga hasil akhirnya adalah A pangkat 3 kali 3 9 per B pangkat 1 kali 3 itu 3, kemudian C pangkat 4 kali 3 yaitu 12. Sehingga bentuk yang paling sederhananya adalah A pangkat 9 per B pangkat 3 C pangkat 12. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Perintahnya tetap sederhanakanlah bentuk bilangan berpangkat berikut ini. Saya buat X pangkat minus 3, Y pangkat minus 4, Z pangkat 5 per X pangkat 2, Y pangkat minus 1, Z pangkat 3. Dari luar ibu buat pangkat 5. Kita ulangi prosesnya. Tetap kita harus menyederhanakan terlebih dahulu bentuk utamanya. Itu yang di dalam kurung ini, bentuk pecahan utamanya. Tetap dulu kita buat dari sini, dia dari luar pangkat 5. Kemudian kita lihat. Sekarang kita akan memindah-mindahkan nih. Kalau dia lebih gede di bawah, maka turunkan yang di atas. Kalau lebih besar yang di atas, maka naikkan yang di bawah. Sekarang kita bandingkan dulu X dengan X yang kita bandingkan. Kemudian Y dengan Y, Z dengan Z. Kita mulai dari X. X-nya di atas berpangkat minus 3, di bawah pangkat 2. Lebih besar mana? Minus 3 atau 2? Lebih besar 2, sehingga yang X tetap posisinya di bawah karena pangkatnya yang lebih besar. Kita pindahkan yang di atas ini. Di atas pangkat minus 3, kalau misalnya kita pindahkan berarti menjadi positif. Ingat, setiap perpindahan terjadi perubahan tanda. Kita bandingkan lagi, Y-nya di atas minus 4, di bawah minus 1. Lebih besar mana? Minus 4 atau minus 1? Ya, tentunya lebih besar minus 1, sehingga Y-nya tetap di bawah. Dia stay. Yang lebih besar tuh stay di tempatnya. Yang lebih kecil harus berpindah, begitu ya. Minus 4, kalau kita pindahkan berarti jadi tambah 4. Sekarang kita bandingkan Z-nya. Z di atas berpangkat 5, di bawah berpangkat 3. Lebih besar mana? 5 atau 3? Tentunya lebih besar 5. Sehingga yang lebih besar stay di tempatnya, Z-nya tetap di atas, di pangkat 5. Nah, kita pindahkan yang di bawah ini. Nah, setiap perpindahan terjadi perubahan tanda. Sehingga kalau dia 3 berarti menjadi minus 3. Baik, kita sederhanakan dulu. Sehingga Z pangkat 2 itu dari 5 kurang 3, X-nya pangkat 5, kemudian Z minus 1 tambah 4 berarti 3. Jangan lupa pangkat terluarnya masih ada, yaitu 5. Kita sederhanakan lagi.
Nah, langkah berikutnya adalah mengalihkan setiap pangkat yang ada di badan utamanya ini ke pangkat terluarnya. Kita kalikan Z, pangkatnya 2 dipangkatkan lagi 5 sehingga pangkatnya dikalikan menjadi 2 kali 5 10, X pangkat 5 dipangkatkan 5 lagi berarti dikalikan 5 kali 5 25, kemudian Z pangkat 3 dipangkatkan 5 berarti menjadi pangkat 15. Nah, inilah bentuk sederhana contoh yang kedua. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Kita akan coba bagaimana menyelesaikan kalau pangkat terluarnya adalah pangkat negatif. Kita buat ini, Ibu buat M pangkat minus 1, N pangkat minus 3, Q pangkat 4 per M pangkat 2, N pangkat minus 5, Q pangkat minus 2. Dari luar saya buat pangkat negatifnya itu pangkat minus 2. Baiklah, nah kalau dia berpangkat negatif, pangkat terluarnya negatif, nanti ada syaratnya nih yang kedua. Jika pangkat terluarnya negatif, maka balikan posisi pecahan terlebih dahulu supaya pangkatnya menjadi positif. Nah, kita balikkan dulu pangkatnya. Kita balikkan dulu posisinya ya. Tetap ini pangkat terluarnya supaya ini positif, maka posisi yang di dalamnya kita balikkan. Kalau dia kita balikkan atau flip, itu tidak ada perubahan tanda. Jadi tetap dia tinggal memindahkan yang bawahnya aja. M pangkat 2, N pangkat minus 5, Q pangkat minus 2. Kemudian bagian atasnya kita pindahkan ke bawah menjadi M pangkat minus 1, N pangkat minus 3, Q pangkat 4. Coba perhatikan, ketika kita membalikkan posisi itu tidak ada tanda yang kita ubah. Jadi dia pure hanya flip, hanya menukar posisi. Perhatikan perubahan tandanya. Kalau dia berpangkat negatif, setelah kita balikkan posisinya, setelah kita flip, maka pangkatnya menjadi positif. Oke, kita ulangi prosedur yang sama seperti soal yang sebelumnya. Sama dengan kita sederhanakan dulu bentuk utamanya. Dari luar pangkat 2, M di atas berpangkat 2, di bawah pangkat minus 1. Lebih besar mana? 2 atau minus 1? Tentu lebih besar 2. Yang lebih besar stay pada tempatnya. Yang lebih kecil berpindah. Setiap perpindahan terjadi perubahan tanda. Pangkat min 1 menjadi tambah 1. Sekarang kita perhatikan N-nya. N di atas pangkat minus 5, di bawah pangkat minus 3. Lebih besar mana? Minus 5 atau minus 3? Tentu lebih besar minus 3. Sehingga N yang pangkat minus 3 dia stay di bawah. Yang berpindah adalah pangkat min 5 menjadi plus 5. Kemudian kita lihat Q-nya. Di atas pangkat minus 2, di bawah pangkat 4. Nah, tentunya lebih besar 4 daripada minus 2. Q pangkat 4 stay, kemudian yang minus 2-nya pindah menjadi plus 2. Setiap perpindahan terjadi perubahan tanda. Sama dengan, kita sederhanakan dia, dari luar tetap pangkat 2. Oke, M pangkat 2 tambah 1, 3. N pangkat minus 3 tambah 5 itu 2. Q pangkat 4 tambah 2 adalah 6. Nah, sehingga hasil akhirnya kita tinggal mengalihkan setiap pangkat yang di dalam ini dengan pangkat terluar. M pangkat 3 dipangkatkan 2, maka pangkatnya menjadi M pangkat 3 kali 2, 6. Kemudian N pangkat 2 dipangkatkan 2, berarti N pangkat 2 kali 2, 4. Q-nya 6 kali 2 berarti 12. Sehingga hasil akhirnya untuk contoh yang ketiga ini adalah M pangkat 6 per
N pangkat 4, Q pangkat 12. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah contoh soal serta pembahasan bagaimana cara menyederhanakan bilangan berpangkat bentuk pecahan. Semoga pembelajaran kali ini dapat kamu pahami dengan baik. Sampai ketemu di sesi belajar online berikutnya. Salam sehat, salam semangat belajar. Terima kasih.